Halo teman-teman, kembali lagi channel Eklawot. Di video hari ini saya akan membuat alat bobok kayu yang kedua, yang terbaru, dengan kayu jadi dan ukuran ketebalan 2 cm dan kepanjangan 40 cm kurang lebih teman-teman ya. Lebaran ini dibikin 7 cm juga bisa teman-teman. Dibikin sekonongan seperti ini 1 cm keliling. Kita butuh 2. Terus ini ukuran 3,5, dibikin sekonongan juga seperti ini. Nah, kita butuhkan 2 teman-teman ya. Dan yang satu ini ukuran 11,5 dan juga dibikin sekonongan seperti ini. Kita butuhkan 1. Lalu kayu ukuran 9,5 dengan ketebalan 3,7. Dan kepanjangan ini terserah teman-teman, lebih panjang lebih bagus ya. Saya memakai 24 cm, ini satu saja. Nah, nanti kita langsung rakit ini ya. Untuk menempelkannya kita gunakan dengan lem epoxy ya, lebih kuat. Kita bantu dengan paku tembak. Ya teman-teman, setelah terpasang seperti ini ya, nah kita sediakan ini dasarannya, kita cowok seperti ini dengan kedalaman 1 cm supaya ini nanti bisa mengunci ya kesikuannya. Nah seperti ini. Nanti ini kita kasih lem, lalu kita bantu dengan paku tembak. Sudah dikasih lem, kita masukkan. Dan untuk memastikan kesikuannya ini kita siku ya. Nah seperti ini. Nanti ini kita kasih lem Alteco dulu supaya tidak goyang waktu kita paku tembak. Pastikan harus siku. Ya teman-teman, ini alatnya sudah jadi. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kita cowok tadi. Nah, kita lem epoxy, lalu kita skrup dari bawah. Dan selanjutnya kita siapkan kayu ini teman-teman, dengan ukuran di dalamnya yang ini ya. Nah ini usahakan sangat pas dan presisi teman-teman, dan jangan seret juga ya. Lalu selanjutnya sediakan kayu seperti ini ukuran 3 cm teman-teman. Nah kita cowok seperti ini dengan kedalaman seperti tumpuan yang kayu ini. Nah kita kasih dowel untuk pengunciannya ya. Jadi nanti ini tidak kita matikan teman-teman, nanti sewaktu-waktu kalau ada kerusakan bisa kita copot kembali. Nah setelah kita bikin kayu seperti ini, kita bikin seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk ketebalannya saya menggunakan ketebalan 5,5 cm ya. Nah ini saya double kayunya karena tidak ada kayu yang tebal. Nah untuk lebarannya ini menyesuaikan dengan teman-teman saja. Dan lubang ini dengan ukuran mesin profil ini. Nah seperti ini teman. Nah, ini nanti kita kasih baut untuk
pengunciannya. Nah, kita kasih baut dengan kepanjangan ketebalan ini teman-teman, 2 biji saya sarankan supaya lebih aman ya. Nah, sebelum kita kunci mesin profilnya, kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini saya cowok ini sangat presisi dengan ketebalan ini teman-teman ya, dan saya kasih dowel seperti ini supaya lebih mantap, tidak goyang-goyang ya, karena nanti ini bisa dicopot, bisa kita ganti makingnya ini memakai bor atau mesin yang lainnya ya. Nah, kita kunci dengan baut di bagian belakangnya supaya nanti bisa lebih kencang ya. Ini sengaja saya tongolkan satu untuk mengunci di bagian rel yang bawah ini teman-teman. Nah, kita gunakan baut dengan ukuran 3 cm atau 3,5. Sangat mantap teman-teman. Selanjutnya kita pasang bagian rel yang dalam ya. Nah, seperti ini. Lalu kita skrup di bagian luarnya 5 biji. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Nah, perhatikan detailnya ya. Ini saya cowok seperti ini supaya bisa lebih dalam ya untuk mesinnya. Nah, teman-teman harus mengikuti cowokan seperti ini karena ini sangat kuat sekali teman-teman. Dan ini saya kasih dowel untuk pegangan untuk maju naiknya, naik turun ya. Nah, nanti ini bisa kita kasih lilin atau stemplet ya supaya lebih licin. Selanjutnya kita masukin saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini mantap juga teman-teman. Terus kita pasang bagian mesin lauter atau mesin profilnya di sini. Nah, kita pentokkan saja sampai bawah. Kita kencangkan menggunakan kunci. Nah, usahakan untuk pengencangannya sangat kencang sekali teman-teman ya. Ini tidak goyang sama sekali, sangat mantap jiwa ya. Nah, untuk bagian rel bawahnya ini saya bikin plengsengan seperti ini, kurang lebih 20 derajat teman-teman ya. Nah, seperti ini kita plengseng dan kita siapkan plengsengan seperti ini teman-teman. Nah, kita butuhkan 2 karena nanti ini untuk menjepit ya. Nah, kita masukkan di bagian sini. Ini bisa nanti kita tambahin oli atau lilin biar supaya licin. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi satunya. Nah, ini bagian ini tuh untuk menjepit kayu teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya. Nanti kita jepit. Nah, nanti ini mata bornya kita pasin gimana, kita geser-geser, lalu kita siapkan ini klem untuk menjepitnya supaya tidak goyang-goyang ya. Ini alat bobok sangat mantap sekali, alat bobok kayu ya. Langsung saja kita tes uji coba. Nah, ini perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, nanti kita jepit di sini kalau kita pas dengan ukuran ketebalan kayunya. Ini sudah kencang sekali teman-teman. Dan ini kenapa tidak saya matikan dengan lem, karena nanti ini bisa digonta-ganti teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa membuat ini untuk marking mesin bor atau mesin profil
Ini untuk membobok engsel Tectus bisa, membobok kayu purusan juga bisa, dan membobok sekonongan juga bisa teman-teman. Ini sangat mantap. Ini juga bisa digunakan untuk mesin bubut, dan tergantung nanti kita ganti mesin bornya teman-teman ya. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Ini kita coba dengan untuk membobok engsel Tectus ya, atau engsel tanam ini dari merek Simorwek. Nah, ini udah saya marking di kayu, ibarat ini pintu ya teman-teman ya. Ini pintu atau kusen. Jadi kita masukin alatnya. Iya teman-teman, ini hasilnya sangat mantap sekali teman-teman ya. Untuk alat bobok rakitan saya ini yang kedua, ini sangat mantap sekali. Nah, ini bisa untuk membuat purus, membobok engsel Tectus, dan membuat apa saja teman-teman ya. Nah, ini paling kita ngerapiin bagian ini dengan pahat aja, karena kan mata profil ini bulat. Nanti netizen pasti kenapa pakai pahat lagi ya, itu orang agak itu ya teman-teman ya. Nah, ini langsung masuk, mantap jiwa. Nah, ini sangat mantap teman-teman. Untuk alatnya ini bisa ditiru untuk teman-teman di rumah, bisa untuk membuat purusan dan lain-lain ya. Ini juga bisa untuk membuat mesin bubut. Ini nanti kita ganti bor, terus kita bikin mesin bubut. Nanti di lain waktu saya bikinin untuk mesin bubutnya dengan alat ini teman-teman ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.